Kita mulai sekarang ya. Nah. Kaifa halukum? Baik, alhamdulillah. Nah, nuwassil durusana bi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwan wa akhwat, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali dengan berbagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bisa bertatap muka kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat penyakit ini, wabah ini, supaya kita bisa belajar secara normal tanpa ada kekhawatiran ya. Nah, terjangkitnya penyakit atau yang semisal dengan itu. Baik. Dan sekarang kita masuk pada pelajaran yang keempat. Mudah-mudahan antum semuanya masih bersemangat ya untuk belajar bahasa Arab. Nah, baik. Sekarang kita masuk pada pelajaran yang keenam, ad-darsus sadis, pelajaran keenam. Pada pelajaran yang keenam ini inti pembahasannya yaitu salah satu isim istifham lil qarib, namun dia khassatan lil muannats. Salah satu kata tunjuk yang dekat khusus untuk muannats. Kalau pada pelajaran sebelumnya yang sudah pernah kita pelajari di pelajaran 1, pelajaran pertama, di sana dibahas tentang isim isyarah lil qarib lil mudzakkar, untuk mudzakkar. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah untuk muannats. Nah, diperhatikan di situ penjelasan untuk kaidah ini sama dengan penjelasan hadza, yang membedakan hanya apa? Muannats dan mudzakkar. Kalau hadza ini khusus untuk mudzakkar yang berakal maupun yang tidak berakal. Kalau muannats ini khusus yang hadhihi ini khusus yang muannats, baik itu yang berakal maupun yang tidak berakal. Nah, jadi dia adalah apa? Isim istifham, kata tunjuk. Kemudian untuk yang dekat muannats, khusus untuk muannats. Kemudian apa lagi? Dia berlaku untuk yang berakal dan tidak berakal. Dia merupakan isim yang mabni
Isim kalau ditinjau dari perubahan harakat akhirnya, maka dia terbagi menjadi dua ya. Yang satu disebut dengan isim yang mabni, yang tidak pernah berubah harakat akhirnya. Kemudian yang kedua adalah isim yang mushtaq, dia berubah harakat akhir. Hadhihi termasuk isim yang mabni. Jadi walaupun kedudukannya dalam kalimat itu dia sebagai khobar, masalan, contoh khobar kita mubtada misalnya, yang kita ketahui mubtada itu apa? Marfu ya. Dia ditandai dengan tanda asalnya, yaitu ditandai dengan dhamma. Nah, ini asalnya harakat akhirnya. Tapi hadhihi tidak bisa diberikan tanda dhamma, tidak bisa. Karena dia adalah isim yang mabni. Harakat akhirnya tidak bisa dirubah. Nah, jangan dibaca apa? Habihu. Baik. Iya. Karena dia apa? Isim yang mabni. Jadi sama saja penjelasannya, yang membedakan hanya apa? Mudzakkar dan muannasnya. Baik, sekarang kita masuk pada qiraah wacana. Di sini qiraah sesuai dengan gambar yang ditunjukkan. Sebelum kita masuk untuk menunjukkan satu persatu membaca kalimat yang ada di sini, ini dilihat dulu ada beberapa kosakata ya yang perlu diketahui. Yang pertama, mikwatun. Mikwah apa artinya? Setrika ya. Mikwatun, ini kosakata baru supaya nanti membantu antum ketika menerjemahkan kalimat yang ada dalam pelajaran yang ke-6 ini. Kemudian li ini lam yang bermakna kepemilikan. Jadi diartikan milik. Ya. Diartikan apa? Milik. Seperti di situ ada contoh di halaman 34, kalimat yang paling pertama, liman hadhihi. Li man, li di situ ya. Lam yang bermakna apa? Kepemilikan. Lam yang bermakna kepemilikan. Ini dia menjazam kata setelah afwan. Dia apa? Menjer kata setelahnya. Nah, jadi harakat akhirnya di kasrah. Perhatikan, liman hadhihi di situ diartikan milik siapakah? Milik siapakah ini? Hadhihi li Khalidin. Perhatikan. Di situ fungsinya adalah dia menjer kata setelahnya. Lam yang bermakna kepemilikan. Ingat bacanya li ya. Nah, dibaca apa? Li. Kemudian apa lagi? Ada bi, termasuk huruf-huruf jar. Baik. Kemudian kata yang berikutnya darajatun. Ada yang tahu artinya? Sepeda. Milakatun. Milakah? Sendok ya. Kemudian kidirun. Panci. Fallahun. Apa artinya fallahun? Petani ya. Anfun. Ini anggota tubuh. Hidung. Famun.
mulut, udhunun telinga, ainun taib, yadun rijlun. Nah, ini kosakata baru yang membantu kita nanti menerjemahkan kalimat yang ada. Taib. Tidak apa-apa ya, nanti yang terlambat menulis arti nanti kita artikan kembali. Nah, sekarang untuk ikhwan baca kalimat yang pertama. Silakan. Yang paling iya. Antum. Satu kalimat saja ya, gambar yang pertama, silakan. Zabnu hadhihi wa hadhihi bintu Yasir. Tarjim. Ini anak laki-laki Hamid dan ini anak perempuan Yasir. Baik. Barakallahu fi. Nah, itu diperhatikan situ ya. Ibnun alif di situ dia hamzatul wasal ketika berada di tengah tidak terbaca ya. Seperti yang telah dibacakan tadi, sudah betul tadi. Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ini putranya Hamid dan ini putrinya Yasir. Taib. Kemudian yang berikutnya silakan. Ba'dahu. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasin waqifatun. Anaknya Hamid duduk dan anaknya Yasir berdiri. Taib. Di situ bisa dibedakan ya antara apa? Anak laki-laki dan anak perempuan, putra dan putri. Nah, di sini ada penjelasan tambahan. Ini kemungkinan diulangi. Khobar itu mengikuti mubtada pada jenisnya juga ya, pada jenisnya juga. Kalau mubtada jenisnya mudzakkar, maka khobarnya juga mudzakkar. Kalau mubtadanya muannas, khobarnya juga muannas. Jadi juga mengikuti jenis. Makanya di situ berbeda antara ibnun dengan bintun. Berbeda ya. Jalisun dengan waqifatun. Jalisun ini bentuknya adalah mudzakkar karena tidak ada tamarbuto di akhirnya. Waqifatun ini bentuknya muannas. Nah, karena dia mengikuti bintun. Taib. Jadi mubtada bisa berbentuk nakira kalau dia sebagai mudhof. Dia sebagai mudhof itu boleh apa? Dia dalam keadaan nakira. Karena kita sudah pelajari bahwasannya yang namanya mubtada itu harus apa? Ma'rifah. Yang namanya mubtada harus ma'rifah. Namun dia bisa nakira dalam keadaan apa? Dia sebagai mudhof disandarkan kepada kata yang lain yang berbentuk ma'rifah. Dia berubah menjadi ma'rifah. Hamid dan Yasir nama orang, dia adalah ma'rifah. Taib. Fahimtum? Wadih? Jelas? Nah, kalau tidak dipahami nanti ditanyakan ya. Taib. Kita lanjutkan, silakan. Berikutnya. Siapakah ini? Ini adalah saudara
perempuan T. Ini saudara perempuannya insinyur itu ya. Nah, dilanjutkan. Silakan. Ba'dahu. فهي أيضا مهندسة A. Apakah Hia dia ya, perempuan. Nah, insinyur saja cukup. Baik. Barakallahu fi. Kemudian jawabannya tadi apa? dia tholibatun. Tidak, dia dokter. Baik, dia seorang dokter. Dia dokter sama saja tidak apa-apa. Ahia aidan muhandisatun. Nah, ahia aidan muhandisatun la hiya tabibatun. Baik. Perhatikan ya antara mudzakkar dan muannas. Jadi untuk profesi ini mudah saja ya. Rubak yang muannas itu caranya sangat mudah. Nah, begitu juga isim fa'il seperti jalisun. Jalisun apa artinya? Duduk. Ini untuk mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Kalau muannas? Jalisatun. Waqifun, waqifatun. Tabibun. Ini dokter laki-laki. Kalau dirubah ke muannas mudah saja, tambahkan ta marbuta di belakangnya. Tabibatun. Mudah ya? Nah, talibun menjadi talibatun. Rajulun menjadi imra'atun. Ini tidak bisa ya. Nah, ini tidak bisa dirubah. Antum bisa dirubah ke perempuan. Baik. Berikutnya silakan, ba'dahu. Sayyaratun hadhihi sayyaratul mudir. Mobil siapa ini? Mobilnya transport. Baik, barakallahu fiik. Nah, itu penggunanya sangat jelas ya. Sayyaratun muannas, makanya dia memakai hadhihi dan juga kata-kata sebelumnya. Taib yang berikutnya. Ya. Ada pada gambar. Taib. Ada gambarnya di situ ya. Mikwatun ini muannas, makanya dia memakai hadhihi. Hadhihi hada sama artinya, yang membedakan hanyalah mudzakkar dan muannas. Taib. Kita lanjut pada halaman berikutnya, silakan. Iya, antum. Taib. Li Khalidin. Ini lam yang bermakna apa tadi? Kepemilikannya. Taib. Diartikan, silakan.
Li artinya milik. Man apa artinya? Taib. Milik siapakah ini? Hadhihi li Khalidin. Apa artinya hadhihi li Khalidin? Taib. Ini milik Khalid. Barakallahu fi. Nah, ba'dahu. Darajatu nasib hadhihi. Nah. Jawabannya? Jawabannya? Ada jawabannya di situ? La hadhihi darajatu ammarun hadhihi. Darajatu ammarun atau ammarin? Sudah lupa kaidahnya? Mudhafun ilaih. Bagaimana cara bacanya? Hadhihi darajatun ammarin hadhihi jadidatun. Diteruskan. Iya. Darajatun Anasin. qadimatun. Taib. Apa artinya? Ad-darajatu Anasin hadhihi. Apakah ini ya? Jangan diartikan apa? Apakah sepeda Anas ini? La. Apakah ini? Apakah ini sepeda Anas. Apakah sepeda ini punya Anas? Nah, apakah ini sepeda Anas? Sepeda Anas? T. Ini sepedanya Ahmad. Nah. Hadhihi jadidun. Masih ingat jadidun? Hadza jadidun. Baru. Jadidatun baru sama ya. Hadhihi jadidatun. Ini baru. Nah. Dan sepeda Anas lama. Barakallahu fiik. Iya. Yang penting lihat saja kosakatanya ya. Nah. Itu yang bisa dirubah ya. Jadidun dirubah ke muannas menjadi jadidatun. Karena ini dia kembali kepada apa? Darajatun muannas. Makanya di situ tidak bisa menggunakan jadidun. Harus dirubah juga ke muannas. Jadidatun. Nah, qadimun menjadi qadimatun. Bisa ya? Yang penting asalnya dihafal ya, sudah dihafal, mudzakarnya dihafal. Dirubah ke muannas tidak berubah artinya. Tidak berubah. Tapi yang berikutnya ba'dahu. Aliyin mudhafun ilaih. Ini jangan Ali dia Apa artinya jiddan? Jamilatun jiddan. Ada yang tahu artinya jiddan? Bagus. Baik. Sangat. Hah?
Taib, sangat. Iya, sangat. Jamilatu, indah. Dicocokkan dengan jam. Nah, sangat indah. Kita lanjutkan ya. Taib. Ba'dahu. Siapa tadi? Terakhir? Nah. Di sana dulu ya. Antum. Ini sendok dan ini panci. Taib. Lanjutkan. Ada alif lamnya di situ. Al-mil'aqatu. Tidak boleh tanwin ya. Ada alif lam. Taib. Apa artinya? Sendok itu berada di dalam panci. Nah, diterjemahkan saya sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini jangan sampai salah baca ya. Kalau dirubah, diganti posisi hurufnya, kidirun, dibaca kirdun, itu fatal ya. Kirdun panci, kalau kirdun apa? Monyet. Huruf dal, ra posisinya diganti. Bahaya di situ ya. Nah. Kirdun walaupun tidak ada ciri-ciri muannas, tapi dia dihukumi sebagai muannas. Nah. Walaupun dia tidak ada ciri-ciri muannas, tapi dia dihukumi muannas. Pernah saya tanyakan teman, saya tanyakan dia, kenapa kidrun? Itu dia dihukumi muannas. Dia bilang apa? Masya Allah. Dia bilang, Masya Allah. Memang ada kata-kata tertentu, walaupun tidak ada ciri-ciri muannas, dia dihukumi muannas. Nah, salah satunya adalah panci ini. Ketika anak tanyakan apa alasannya, dia hanya bilang Masya Allah saja. Masya Allah. Dia katanya di tengahnya berlubang, dia hampir mirip dengan muannas, perempuan. Makanya dia dihukumi sebagai apa? Nah, itu jawabannya. Jadi dia kidrun ini panci, ingat dia dihukumi sebagai muannas. Karena kita sudah ketahui ya, yang namanya kata benda untuk membedakan antara mudzakkar dan muannas
itu dilihat dari apa? Huruf terakhir. Kalau tidak ada tamarbuto, maka kata benda itu dia termasuk mudzakkar, jenis laki-laki. Kalau ada tamarbutonya, dia jenis perempuan, muannats. Tapi di sini dikecualikan ya, untuk qidrun dikecualikan. Dia dihukumi sebagai muannats. Taib, insyaallah taala nanti kita lanjutkan setelah Isya ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Hadi darajat arba'in. Hadi jadi Wadarrojatu, dia dihukumi sebagai kata yang baru dimulai lagi, kalimat yang baru dimulai lagi. Atau kata sambung itu mengikuti sebelumnya. Kalau sebelumnya marfu, maka dia juga marfu. Ya? Bukan. Waw itu dia tidak termasuk huruf jar ya. Dia hanya apa? Kata sambung. Kemudian apa lagi? Qasam, sumpah. Nah, jadi kalau misalnya dibaca wal asri, itu bukan huruf jar, karena dia di kasrah ya. Wal asri itu bukan di jar di situ. Itu dia qasam, sumpah. Makanya ketika orang Arab kalau mereka bersumpah biasa menyebut apa? Wallahi. Dia di kasrah wallahi. Jadi di situ jangan diartikan apa? Dan ya. Karena di situ sumpah. Kalau yang ini adalah apa? Kata sambung jadi diartikan dan. Waw di sini diartikan dan, wa diartikan dan. Nah, selesai ya, nanti insyaallah kita lanjutkan ba'da Isya nanti. Nah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.